warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai topik radioaktivitas dalam pemadatan tanah. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Indriani dengan nomor NPM 3 angka terakhir 101. Jadi, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai bagaimana teknologi radioaktivitas ini digunakan dalam dunia teknik sipil, terutama dalam pengukuran pemadatan tanah. Nah, topik ini sangat penting, khususnya dalam pembangunan jalan raya, tanggul, dan struktur tanah lainnya. Kemudian, kami akan lanjut ke pembahasan inti dari topik ini. 6 hours later. Nah, pertama-tama, dalam bidang teknik sipil, khususnya pada pekerjaan tanah dan perkerasan jalan, pengukuran kepadatan tanah ini merupakan aspek yang amat krusial yang menentukan kualitas, daya dukung, dan stabilitas struktur. Ketepatan dalam mengetahui kadar air dan massa jenis tanah sangat mempengaruhi kualitas proyek konstruksi. Salah satu metode modern yang banyak digunakan di dunia, termasuk di Indonesia, adalah dengan memanfaatkan teknologi radioaktif menggunakan alat Nuclear Density Gauge atau NDG. Penggunaan alat ini didasarkan pada prinsip kerja radioaktivitas yang memungkinkan pengukuran dilakukan secara cepat, akurat, dan non-destruktif. Nah, esai yang sudah kami buat ini menganalisis mengenai 3 aspek utama. Yang pertama, definisi dan prinsip kerja radioaktivitas yang menjadi dasar alat NDG. Lalu yang kedua, jenis radioaktif yang digunakan dalam alat tersebut untuk mengukur kepadatan tanah. Dan yang ketiga, manfaat serta tantangan penggunaan teknologi ini dalam proyek pengukuran pembangunan jalan raya atau tanggul. Diskusi ini didukung oleh berbagai sumber jurnal ilmiah nasional agar informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, ketiga pembahasan aspek utama tersebut akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Perkenalkan, saya Open Gaswan, NPM 24035010132 dari kelompok 2 Fisika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang radioaktif dan prinsip kerjanya. Jadi, radioaktif adalah fenomena alamiah di mana inti atom yang tidak stabil melepaskan energi dalam bentuk partikel alfa dan beta atau radiasi elektromagnetik gamma untuk mencapai kestabilan. Proses ini dikenal sebagai peluruhan radioaktif. Dalam teknik pengukuran tanah, radiasi gamma dan neutron dimanfaatkan karena kemampuannya menembus material padat dan berinteraksi dengan atom tertentu, seperti hidrogen dalam air tanah. Selanjutnya, prinsip kerja dari radioaktif sendiri. Prinsip kerja NDG didasarkan pada 2 teknik utama, yaitu transmisi langsung. Sumber radioaktif diletakkan di satu sisi tanah dan detektor di sisi lain. Semakin pada tanah, semakin banyak radiasi yang diserap, sehingga sinyal yang diterima detektor akan lebih rendah. Lalu kedua, hamburan balik. Sumber dan detektor pada posisi yang sama, radiasi yang dipantulkan kembali dari tanah ukur untuk menghitung massa jenis dan kadar air. Sumber neutron seperti amerisium 241 atau berilium digunakan untuk mengukur kadar air karena neutron cepat sangat sensitif terhadap hidrogen. Sementara itu, cesium 137 digunakan untuk mengukur massa jenis tanah karena radiasi gamanya cocok untuk penetrasi tanah. Sekian penjelasan saya tentang radioaktif dan prinsip kerja dari radioaktif tersebut. Terima kasih. Ya,
manfaat dan tantangan penggunaan teknologi ini dalam pembangunan jalan raya atau tanggul, dan pengertiannya dalam konteks pembangunan jalan raya dan tanggul. Kepadatan tanah yang sesuai spesifikasi sangat berperan dalam mencegah penurunan diferensial, kerusakan dini, dan potensi longsor. NDG menawarkan solusi cepat dan efisien. Yang pertama, tidak merusak lapisan tanah uji. Yang kedua, hasil pengukuran dapat diperoleh dalam hitungan menit. Yang ketiga, dapat digunakan di berbagai kondisi cuaca dan jenis tanah. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada pengujian laboratorium. Dalam penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Troxler 3430 sebagai NDG mampu memberi hasil uji kepadatan yang konsisten dibanding metode Sencon, terutama pada proyek-proyek jalan raya di kawasan pegunungan. Namun ini juga ada tantangannya. Tantangannya ya ada 4. Risiko kesehatan bagi operator karena paparan radiasi jika tidak digunakan dengan benar. Yang kedua, biaya tinggi untuk pengadaan alat, lisensi, dan pelatihan operator bersertifikat. Yang ketiga, kebutuhan prosedur menyimpan dan transportasi alat sesuai standar keamanan nuklir. Yang terakhir, keterbatasan distribusi karena harus diawasi oleh lembaga seperti Bapeten. Penerapan teknologi NDG masih terbatas pada proyek besar karena tingginya biaya dan kebutuhan regulasi yang ketat. Untuk kesimpulan dari diskusi kelompok kami, penggunaan radioaktivitas dalam pengukuran kepadatan tanah melalui NDG terbukti efektif dan memberikan data cepat dan akurat, sangat berguna untuk pembangunan jalan dan tanggul. Namun, faktor keselamatan, biaya, dan regulasi menjadi hambatan utama untuk penerapannya secara luas. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi, pelatihan, serta dukungan kebijakan agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Di masa depan, pengembangan teknologi serupa berbasis non-radioaktif juga dapat menjadi alternatif ramah lingkungan dan lebih murah. Sekian dari kelompok kami untuk diskusi, kesimpulan, dan rekomendasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.